Nah, mungkin ada tips Mas bagi teman-teman pemula ini yang mau berternak domba. Ini menurut Mas langkah awal ya, untuk mulai ternak domba itu gimana Mas? Apakah bikin kandangnya dulu, apa bentuk relasinya dulu, jalan-jalan dulu ini Ya, apa cari ilmunya atau gimana Mas? jadi ini kalau menurut saya teman-teman yang mau ternak itu mending lihat-lihat dulu peternakan teman-teman itu, belajar dulu di teman-teman yang sudah memulai beternak itu seperti apa, kemudian dianalisa juga potensi daerahnya itu apa yang kira-kira bisa menunjang peternakan, kemudian ya masalah kandang itu terakhir sih Mas. Jadi lebih ke, kalau saya itu lebih ke ini dulu, potensi daerah untuk menunjang pakan Mas, karena pakan ini kan juga kalau misalkan kita tiba-tiba pelihara tidak punya pakan, itu pasti cost untuk pakan itu akan lebih tinggi gitu kan. Tapi Ya, kalau kita bisa memanfaatkan potensi daerah, kita tahu masing-masingnya kita bisa punya bank pakan, kemudian ya bisa apa namanya, punya potensi pakan itu yang ketersediaannya itu bisa menunjang untuk hariannya gitu. Nah tapi eh, itu semua kayak gini nih tergantung daerahnya Mas, jadi tidak di semuanya itu ada. Di tempat saya mungkin ini harganya murah, di tempat lain bisa jadi mahal. Nah itu harus dipelajari juga masalah potensi daerahnya. Kemudian yang kedua itu baru konsep bisnisnya. Setelah dianalisa nanti potensinya apa, mau konsepnya itu konsep patternnya itu apa, dia mau main breeding, mau main trading, mau main fattening, mungkin mau main milking. Nah itu baru disesuaikan kira-kira potensi daerahnya itu bisa nggak kalau misalkan untuk di konsep untuk fattening atau untuk breeding. Nah itu setelah itu kan kemudian selanjutnya baru kita bicara masalah jenis domba atau genetik domba apa yang mau dipelihara. Jadi di situ nanti pemilihannya jenis domba apa sih yang bisa menjangkau market sekitar ini gitu kan. Jadi untuk pemilihan genetik ini sebenarnya bebas saja Mas pemilihannya, cuman juga perlu disesuaikan agar nanti supaya tidak terjadi susah jual gitu, atau keliru beli gitu, salah beli, salah jual. Nah itu tidak terjadi. Jadi ya itu dulu, baru nanti setelah itu kita temukan based on relationnya, kita punya base marketnya. Nah itu kita tinggal jalan aja itu. Setelah itu udah punya itu, kita udah tahu calon pembeli kita siapa, konsep kita seperti apa, kita tinggal jalan aja Mas gitu. gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi ada step by stepnya dan yang disebutkan tadi saling berhubungan satu sama lain ya Ya, Mas ya. Karena kalau step pertama aja nggak dilewati, mau ngelangkah ke step ketiga kan juga betul. kesulitan. Selama ini ada nggak Mas suka dukanya Mas? Banyak Banyak. Mas, suka dukanya ini ya banyak lah di peternakan ini. Kadang kan kita lebih ke manajemen kesehatan itu juga menjadi kendala teman-teman yang minim di pengetahuan masalah kesehatan, yang jauh juga dari dokter hewan, mungkin kan agak susah untuk menangani itu. Jadi kematian, tapi alhamdulillah di sini kematian itu tidak terjadi dari itu ya Mas ya, pola kesehatan sih. Kebanyakan di sini mungkin insiden ya, jatuh kejepit itu lebih lebih sering terjadi. Kemudian ini sih Mas, kalau biasanya teman-teman itu kendalanya di jangkauan market gitu kan, apalagi customer itu kan maunya itu kan macam-macam gitu, pembeli itu kan maunya macam-macam gitu. Jadi kadang kita tidak tersedia atau kita sedia tapi harganya nggak sesuai. Makanya di situ saya milihnya lebih ke based on relation, untuk yang sifatnya jual beli. Jadi customer yang maunya minta apa, kita selalu ada karena kita punya relasi yang mungkin breeding di jenis-jenis tertentu. Jadi customer-customer yang butuh jenis-jenis tertentu kita bisa plotting marketnya. Nah ini di sini ada, tinggal kita arahkan aja. Ya, itu yang sistemnya untuk Ya, trading ya Mas ya. Nah, tapi kalau untuk segmentasinya ke pedaging uh, mungkin harus terfokus di jenis tertentu yang untuk khusus daging ya Mas ya. Atau gimana? ya betul. Di sebenarnya semua domba itu kan muaranya pasti ke daging ya. Ya, muaranya pasti Muaranya ke daging. Cuman kan ada beberapa proses-proses yang ditempuh sebelum menjadi pedaging di jenis-jenis tertentu. Misalkan kita beli domba kualitas kontes mahal-mahal gitu kan. Kita beli domba mahal-mahal, ada pendapat mungkin
beli domba mahal-mahal, ujung-ujungnya ke pedaging gitu Daging, kan, ya, ujung-ujungnya betul. juga daging gitu. Mm-mm. Tapi jadi kita beli mahal itu kan tidak ujuk-ujuk langsung disembelih untuk daging juga kan. Ya, Jadi di situ ada nanti proses kita breeding, kita kembangkan genetiknya, terus kemudian kita memunculkan. Jadi yang disebut segmen pedaging itu kan anak turunannya, jadi lebih baik daripada indukannya gitu kan, lebih meningkat dari kualitas yang ada di pasaran. Jadi ya segmentasinya ya seperti itu Mas. Jadi kita beli genetik yang bagus itu mahal-mahal ya untuk memperbaiki keturunan ya. kualitas yang ada gitu kan. Mm-mm. Jadi meningkatkan daya beli, jadi meningkatkan value dari peranakannya, yang mungkin peranaan biasanya jenisnya dijual 1 juta, karena kita punya genetik bagus yang mempengaruhi kualitas dagingnya, terus percepatan pertumbuhannya. Jadi di situ ada efisiensi yang terjadi. Jadi kayak domba ini umur sekian sudah bobot segini, terus kualitas dagingnya itu bagus, jadi daya harga jualnya juga tinggi dengan efisiensi waktu yang juga lebih cepat dari jenis domba yang lokal atau lokal yang untuk langsung ke segmen pedaging gitu. Jadi kalau misalkan disesuaikan aja, kalau misalkan mau niatnya breeding ya kita pasti butuh untuk genetik yang bagus. Tapi kalau kebutuhannya untuk dijadikan pedaging ya belinya ya untuk segmen pedaging aja gitu. Iya. Terus ini Mas, ada yang tanya gini Mas, emang bisa kalau untuk ternak domba itu untuk kebutuhan sehari-hari? Jadi ternak domba ini kita bisa menyesuaikan pendapatan sih Mas. Kita mau punya pendapatan per bulan bisa, mau punya pendapatan per tahun bisa, mau per hari pun bisa. Oh gitu ya Mas ya? Iya, karena banyak Mas yang bisa dimanfaatkan. Kita jual anakan bisa. Di sini kita jual kotorannya bisa. Oh gitu Kotoran ya? dombanya kita manfaatkan juga. Ini kan bersih ya Mas ya. Kalau misalkan di situ kan kita konsepnya kan dijaring gini. Mm-mm. Jadi kotorannya itu kan bisa punya nilai ekonomis juga Mas. Nah, gini ini kan disaring. Oh yang di sini ya? Ya di manajemen nanti di situ dikumpulkan, nah itu dijual. Jadi itu bisa jadi nilai ekonomi, punya nilai ekonomi juga. Jadi kita bisa menyesuaikan lah Mas, kita mau penghasilan ini dengan dari total induk ini kita anggaplah jual 4 ekor sebulan untuk anakannya itu kita sudah setara dengan gaji UMR gitu loh. Gitu ya. Wih mantap ya itu teman-teman ya. Nah, Tapi ya bersihnya juga setara UMR. gimana ya, harus ditentukan juga populasinya ya Betul. Mas ya. Kalau cuman populasi cuman 4 Nah ya itu nggak bisa teman-teman. betul. Jadi tergantung juga segmennya kita mau dimain apa. Kalau misalkan kita mau main di domba seni, kita nggak perlu banyak kapasitas, tapi kita tingkatkan kualitasnya. Jadi nilai jualnya lebih tinggi, kos pakannya juga nggak terlalu membengkak, juga nanti value dombanya juga bagus. Jadi kita fokus ke kualitas kalau kita mau main di segmennya seni. Tapi kalau mau di segmen pedaging, domba-domba crossing seperti ini, kita mau jual pedaging ya mau nggak mau kita harus dengan populasi yang cukup banyak, karena untuk menghasilkan peranaan yang banyak, karena kita kan jualnya di peranakan. Tapi kalau kita mau mainnya itu di konsep seni seperti domba sopa, seperti domba Wonosobo gitu, atau domba Batur, jadi tidak harus banyak. Jadi kalau misalkan bisa menjangkau banyak ya nggak apa-apa silahkan, tapi konsep breedingnya tidak harus banyak populasi tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi ini daya jualnya juga lebih cepat dan lebih tinggi, karena kalau di segmen hobi itu kan tidak dilihat dari dilihatnya itu kan dari parameternya. Jadi kalau parameternya dia bagus, parameternya tinggi, itu daya jualnya juga lebih tinggi dan lebih cepat dicari orang untuk segmen penghobi gitu. Tapi memang jangkauan marketnya itu lebih sempit daripada di pedaging. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa membeli gitu, karena harganya juga kan tinggi. Oke, nah itu kan terbagi dari beberapa segmen Mas, ya kan. Menurut Mas sendiri yang selama ini bergelut di domba, itu segmen mana yang paling menguntungkan? Jadi atau semuanya menguntungkan? Semua segmen itu menguntungkan. Jadi kalau kita mau main di pedaging gini ya Mas ya, kita segmentasinya kan luas, daya jualnya kan tinggi, marketnya kan luas, tapi marginnya tipis, marginnya itu kecil.
Sehingga kita mau nggak mau, kita mau kalau misalkan mau mencapai keuntungan yang banyak itu ya kita harus jual banyak, main quantity. main quantity. Oke. Jadi kalau misalkan di segmen selanjutnya, segmen breeding, ya kita main domba-domba yang bagus, misalkan bobot indukan berapa, kemudian jenisnya apa, seperti itu. Segmennya menengah, biasanya yang membeli di segmen menengah ini sama-sama peternak, karena memang dia untuk dikembangkan sebagai indukan lagi, kemudian untuk breeding lagi. Nah, seperti itu. Jadi segmennya itu menengah, khusus peternak yang biasanya cari indukan dan lain-lain gitu. Kemudian yang segmen tertinggi itu di hobi atau kontes, itu marketnya sempit Mas, orang-orang tertentu yang memang dia suka kontes, bisa jadi juga sama-sama peternak yang memang mau memperbaiki kualitas indukannya gitu. Jadi semuanya itu menguntungkan. Kalau di segmen hobi kita jual satu aja, marginnya itu sesuai kualitasnya, harganya sesuai kualitasnya kan. Bisa jadi puluhan juta lebih tinggi marginnya, padahal dengan kos pakan yang tidak membengkak, karena kan kita fokus kalau di hobi itu fokusnya di kualitas, jadi kuantitasnya kan tidak banyak. Nah, di situ lebih bisa menekan kos, jadi keuntungannya juga lebih tinggi gitu. Jadi semuanya itu menguntungkan, semuanya menguntungkan. Jadi tergantung kita mau pilih mana nih, yang marketnya luas tapi kita harus juga mau untung, itu juga harus jual banyak, harus pelihara banyak. Tapi ada juga yang marketnya itu sempit, kita harus cuma butuh untuk pelihara sedikit tapi keuntungannya juga banyak. Jadi sama semua Mas, sama semua ya. Oke. sama-sama Nah, menguntungkan. kebanyakan ini teman-teman apalagi yang pemula ya, Ya. pemula banget itu kan nggak tahu Mas, jadi akhirnya mainnya ya campur. Oh ya. Kadang ya di trading, kadang ya di breeding, Ya. gitu. Nah, menurut Mas sendiri cocoknya harus pilih salah satu atau dijajaki dulu Mas? Jadi kalau saya itu, menurut saya ya, jadi bebas sih Mas, kita mau breeding mau trading. Syukur-syukur kalau misalkan kita breeding ya, bisa trading itu kan kita bisa jual mandiri. Kita tidak perlu ke tengkulak atau apa, memanggil tengkulak atau bakul atau belantik untuk menjual domba kita. Jadi kalau misalkan kita trading kan kita bisa jualan mandiri ya. Syukur-syukur kita punya mitra ternak yang kita siap untuk jadi take over, menjual hasil-hasil breedingan mereka gitu kan. Jadi ya tergantung, bebas saja mau milih breeding mau trading. Kalau mau khusus trading ya bisa aja. Jadi nanti sistemnya kita based on relation gitu kan, based on relation. Jadi kita bisa jangkau market yang lebih banyak, kita punya kenalan relasi peternak yang juga banyak gitu. Jadi nggak bingung barang gitu ya. Iya betul, jadi nggak bingung barang juga. Oke, baik Mas, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Siap. Semoga rezekinya lancar selalu ya Mas ya. Amin. Oke, Amin. mungkin ada teman-teman yang lihat video ini dan tertarik dengan domba-domba yang ada di sini. Nanti nomor Masnya saya sertakan di bawah video, di deskripsi video teman-teman. Atau bisa menghubungi nomor kita di pojok kiri atas video, nanti akan saya sertakan. Oke Mas, itu saja untuk video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.